gara-gara BPJS matanya Agus rusak 2, nambah lagi mulutnya giginya ompong jadi 5, itu repot. Tapi dia sembuh kok walaupun BPJS. Uangnya juga walaupun BPJS bukan ngaku bayar eksekutif, udah itu nggak usah dipersoalkan. Tidak usah dipersoalkan, itu hanya mencari-cari kesalahan orang, ya Gus. Karena orang baik nih, orang baik, bapaknya orang baik. Coba kenapa bapak kemarin di wawancara itu? Apa ceritanya? Jadi tuh intinya dia bilang ngajak merokok, katanya diwawancarain, terus aku nangis tuh. Siapa mas yang dibilang ngajak merokok siapa? Bapak Gerinya. Oke. Terus diajak ngerokok, bentar ya Gus, bapak mau ajak bapak ayah ngerokok dulu ya, katanya gitu. Nggak tahu diwawancarain, Agus nangis tuh teriak-teriak. Ya udah, pokoknya itu semua rekayasa dia lah untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia berhak mengelola uang 1,3 miliar. Gitu kan Gus? Betul kan Terus Gus? Agus bilang juga sama Pak Giri pas waktu pemindahan tuh kan, Pak, di dalam hukum itu nggak boleh loh Pak, aku bilang gitu kan, itu nggak boleh, aku bilang gitu. Nggak apa-apa Gus katanya gitu. Nanti kan walaupun ke yayasan nanti Agus tetap kita ini kok, kita kontrol, pokoknya nanti segala kebutuhan Agus di rumah sakit kita yang kontrol. Oke, pokoknya pada intinya dasarnya orang kalau udah berantem, udah nggak suka, sudah saling jahat dulu dalam masa terganggu ini, ngapain lagi lu mau jadi mama angkatnya? Ya, serahkan uangnya kembali sama Agus. Kalau lu nggak serahin, gua laporin. Itu bujuk rayunya ada, penipuan, penggelapan, ya pasalnya ada. Kita sudah somasi. Oke, terus ayo kita jalan. Somasi kan nggak dijawab bang. Nah, udahlah, bagus kalau dia nggak jawab. 5 Kamu terakhir. Berarti goalnya, tujuannya, tuntutannya adalah dikembalikan semuanya. Kalau memang hanya dia, nggak akan kita minta. Tapi kalau bukan hanya dia, mengada-ada, kan dia kan dalilnya apa? Diserahkan sukarela, nggak ada sukarela, lu paksa. Oke, yuk. Ada bukti pemaksaannya. Supaya saya nggak bersangkutan, itu artinya saya akan laporkan Anda biar saya tidak tersangkut masalahnya di sini. Nanti saya perlihatkan kepada teman-teman. Terus nggak dijawab, dia WA lagi. Karena kesalahan dari pihak lain bukan dari aku. Kita malah melindungi, artinya Mbak Novi itu mendapatkan pressure dari donatur. Tapi kalau secara hukum, fakta hukum dan absolut kepastian hukum menurut 3 pakar yang bukan kaleng-kaleng ya, itu sudah susah diambil. Nah, Kamarudin Simanjuntak itu bukan orang bodoh, intelektual, lawyer senior. Ketika dia mengembalikan uang ke Agus dengan cara Novi, berani sekali Agus. Berarti ada konsekuensi hukum yang akan menjerat Novi. Seklien saya menyatakan di sini, ya teh, maaf ya. Tapi Anda nggak kooperatif ya. Aku tunggu sampai hari ini, Mbak. Elmi bingung teh. Elmi itu siapa? Istrinya Mas Agus ya. Elmi bingung teh ya kan. Ya kalau belum masuk besok saya akan laporkan. Kalau belum masuk Anda saya laporkan. Penekanan bukan. Catat. Screenshot. Nah, iya teh, makasih ya. Screenshot itu menyuruh di screenshot. Apa ini sebuah penentangan dong. Janganlah kau mengkritisi orang yang lemah seperti ini. Masalah donasi sudah dikembalikan 100%. Sisanya Denny Sumargo yang punya saya. Denny Sumargo di podcastnya, kalau uang dibalikan kepada Agus, maka itu Novi baik. Kalau Novi tidak mengembalikan uang, Mas Agus jangan khawatir, uang akan saya ganti. Novi akan saya sikat, betul nggak Pak? Novi akan saya sikat. Statement dari Denny Sumargo. Saya lanjutkan, ya. Ya teh, makasih katanya. Oke, kirim pesan ini. Ya mungkin kirim ini ke siapa, ke Owa atau sebagainya. Ini 2 kali lagi nih. Saya tidak main-main, demi Allah Rasulullah, kata Novi. Baik teh, ya. Saya nggak mau pertaruhkan nama yayasan saya. Hah? Coba kalian lihat itu, di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar nggak dia pemakaian narkoba?
Kalau dia tidak memakai obat, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Ada lagi yang lain selain ini, saudaraku? Oke. Bang, kalau memang ini sebentar, saya lanjutkan ya. Oh ya, oke. Makasih. Besoknya lagi. Assalamualaikum, Mbak. Untuk mutasinya gimana? Kalau ini nggak dikasih, saya akan menghadap ke Dinsos dan saya akan bikin laporan. Beliau kan orang yang nggak ngerti apa-apa, mungkin laporan polisi saja, ya. Nah, kalau hari ini nggak dikasih, saya ke Dinsos ya, Mbak ya, saya bikin laporan ya. Kalau nggak akan main-main, kita usut semuanya. Katanya hanya mau lihat mutasi laporan loh. Gak dibalas-balas karena mungkin bingung. Ini katanya udah ditanyain. Karena viral kemana-mana. Kalau masih gak mau ngasih gak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Ini baru kemarin dia bermasalah dengan Dinsos, kirain mau dapat hidayah. Kok sekarang bawa Dinsos? Ini saya tadi telepon sama Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan ya. Mengenai kisruh kemarin. Jangan bawa Dinsos di sini. Yayasan itu di bawah izin Kementerian Hukum dan HAM. Dan semua Kementerian Agama, dunia sosial itu ada kepanjangan untuk yayasan. Tapi jangan menekan orang dengan sesuatu hal yang ini. Yang kami patut duga dari selama Nopi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Nopi, bukan rekening bersama. Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Nopi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Nopi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh." Ya, hampir 150 juta saya setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Paham? Jangan kau berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini ya. RDLO, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Saya nggak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi nyubit gitu kan. Saya lanjutkan teman-teman. Ya, ini ada lagi berikutnya chattingnya yang menyampaikan bahwa saya nggak mau disalahkan Dinsos. Saya banyak rawat ODGJ, Pak. Perlu saya absen ODGJ yang ditelantarkan. Perlu saya laporan kepada Anda, ya. Patut diduga Anda adalah penjahat kemanusiaan. Anak dipilih-pilih loh, Mbak. Daftarnya ada di yayasan, ya. Hari ini ada 2 orang yang melaporkan dinas yayasan di Malang dengan di Lamongan, ya. Dulu pernah bermasalah dengan orang ini, bawa bodyguard di situ. Dan akhirnya dibayar dengan uang, dibalikin lagi tuh simbahnya. Banyak orang yang laporan ke saya, ya. Jadi saya patut menduga kita uji aja di pengadilan, ya. Ya, kemarin John LBF cuap-cuap tentang kami segala macam, mau nimbulin kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikan dengan Mbak Nopi, nggak usah lah di TikTok, ya. Kalau memang Anda mau bantu, datang kepada kami, yuk mediasi, Pak John LBF, ya. Bukan Anda aja yang kaya raya, ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti RDLO punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya, ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis, ya. Oke. Bang, aku penasaran soal tekanan tadi nih, Bang. Kan si Novi bilang kalau memang ada tekanan
ketika pengalihan dana itu di bank tidak bisa terjadi. Apakah waktu itu Mas Agus dan Mbak Elmi ini didampingi Novi saat pengalihan dana di bank atau seperti apa? Bang, coba pahami tadi pertanyaannya. Apa hak hukum yayasan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 berani mengambil hak dari people to person to person? Nggak ada undang-undangnya, Bang. Ya. Yang jelas dengan tekanan yang saya patut menduga Novi juga membutuhkan uang itu. Kita lihat aja nanti, ya. Saya sudah berjanji sama teman-teman. Kalau saya bertarung dengan lawyernya Novi di pengadilan, RDLO berhenti jadi lawyer. Ayo pertaruhkan profesi saya. Karena saya yakin dengan 30 laporan dan 7 orang yang sudah mendonasikan ke Semeru sama juga mau berupaya hukum, ya. Termasuk hari ini saya mendapatkan informasi dari Dinas Sosial, ya. Yang kita audit bukan uangnya di yayasan. Selama Novi jadi konten tidak. Apa perlu saya bilang patut diduga Novi ambil orang gila, dibikin konten udah dapat uang, orang gilanya dilepas. Apa begitu orang-orang yang punya jiwa besar? Jangan semua orang terhipnotis dengan kecantikan Novi, ya. Jangan semua orang terhipnotis dengan hebatnya Novi, santunnya Novi segala macam. RDLO akan buktikan di pengadilan nanti, ya. Ini udah banyak laporan. Saya percaya diri sekali, ya. Hati-hati dengan netizen yang selama ini tergiring, ya. Kalau seandainya netizen berbalik fakta, dibalik kecantikannya, patut diduga bahwa Novi seorang penjahat kemanusiaan. Ada pertanyaan lain lagi? Bang, pas di bank pengalihan dana itu si Novi ikut nggak nemenin Mas Agus? Saya tanya dengan baik, ikut nggak? Cuma sama Pak Geri. Pak Geri. Artinya tetap dikawal begitu ya Bang, setelah ada penekanan itu tetap dikawal gitu ya. Klarifikasi Mbak Novi tadi bahwa sesuai 1338, sesuai 1320, berita acara penandatanganan di bank itu sudah sah secara hukum. Tetapi ingat di 1320-nya ada 4 syarat, yang terakhir adalah tidak ada paksaan. Dan ini adalah sebuah paksaan, ya. Itu adalah sebuah paksaan yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau, mengancam mau melaporkan dan lain sebagainya, ya. Kita buka di persidangan, ya. Saya nggak mau capek, ya. Besok jangan ada retorika yang lain lagi, ya. Kalau seandainya netizen sudah tidak mau RDLO membela Agus, dan saya pun tidak sudi klien saya dihina-hina, dipitnah-pitnah, ya, sampai beliau juga kena mental. Orang kemarin saya posting dengan lagu Astagfirullah, dia tersakit, panas segala macam. Udah nggak kuat. Jadi saya akan juga menghindari media sosial, ya. Dan saya akan berproses hukum sampai titik darah penghabisan, ya. Kita nggak main-main. 20 lawyer yang tergabung di dalam Farhat Abbas, kantor hukum Farhat Abbas. Nanti kita juga akan berupaya hukum bagaimana kita bisa memberikan suatu jawaban kepada publik, ya. Bahwa Mas Agus ini apa salahnya? Saya tanya. Mas Agus ini salahnya apa? Kemarin para donatur yang ngomong mengembalikan donasi sudah dikembalikan senilai 1,3 miliar. Dengan ini salahnya apa? Kemarin para donatur yang ngomong mengembalikan donasi sudah dikembalikan senilai 1,3 miliar dengan uang Deddy Sumargo 93 miliar, dan kami nyatakan udah tidak ada lagi uang yang Novi permasalahkan di sini. Mau nuntut Mas Agus apa lagi? Kalau Mas Agus penjahat dari kemarin sudah diambil duitnya, dia pulang ke Aceh, betul nggak? Dia bukan penjahat, dia orang baik. Dia kembalikan, ya. Sampai kemarin Mas Agus bercerita ke saya, sampai sekarang, ya. Memang Mas Agus banyak hamba Allah yang masih mau membantu, ya. Tahu nggak teman-teman, dari awalnya muncul permasalahan ini. Coba kalau permasalahan ini cuman ini donasi ke Agus, tapi permasalahan konflik of interestnya jangan dibawa ke publik, ya. Jadi seolah-olah Novi itu tanpa dosa, tanpa masalah, ya. Pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum, ya. Dan seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan landasan konstitusional Undang-Undang 45 pasal 30 ayat 1, ikut serta memberikan suatu kontribusi untuk ketahanan negara ini, untuk kenyamanan negara ini, ya. Kalau ada seorang anak manusia, warga negara Republik Indonesia yang namanya Agus Salim diserang martabatnya, diperlakukan kayak binatang, ya. Mau disiram lagi, diancam secara radikal, kan gitu, oleh para orang-orang yang bertanggung jawab. Apa saya mau diam saja? Ini udah pengancaman loh, ya. Baik, ya. Bang. Bicara Kemensos dan Dinsos, Bang, jika memang benar Yayasan Novi ini bodong begitu, Bang, artinya pengumpulan dana donasi kemarin tidak berizin. Nah, jika tidak berizin, ini akan berpotensi dana yang terkumpul disita sama Kemensos.
Gimana bang? Ada inisial SRH, terjemahkan Mbak Nopi kalau dengar. Modusnya itu bagaimana? Oh, dia memakai rekening orang lain, ya. SRH ini menghubungi kami, Pak, itu saya yang menyerahkan dengan pakai atas nama saya. Dan karyawan-karyawan relawannya Nopi punya surat perjanjian di mana isinya perjanjian itu adalah dia tidak akan membuka aib Nopi. Keren nggak perjanjiannya? Apa itu perjanjian seperti apa? Seperti begitu. Nah, pertanyaan saudara yang mengatakan kepada saya, ini modusnya seperti itu tuh bang. Sama dengan Mas Agus, pakai Mas Agus saja. Makanya kita patut curiga begitu uang sudah masuk Mas Agus, ya kan? Kayak elang lihat kayak burung elang lihat mangsanya di bawah. Oke. Ya. Jadi untuk menghindari disita Kemensos pakai rekening. Patut diduga. Oke. Bang, media kalau saudara mengatakan patut diduga, nggak usah ya. Saya mengatakan di sini patut diduga Nopi itu adalah pelaku kejahatan kemanusiaan. Ya, dan kita akan buktikan pengadilan, ya. Ini dari kata kemarin berkali-kali saya mengatakan ayo tabayun, ayo begini, nggak dijawab somasi kami, malah klarifikasi yang ngawur. Saya bilang, ketika Mas Agus sudah menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu berpindah kepada seorang advokat. Kenapa berpindah kepada seorang advokat? Sesuai landasan konstitusional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kenapa kalian masih menghubungi Pak Mas Agus yang sedang sakit hati? Kenapa masih menghubungi Bang Elmi? Kenapa masih menghubungi Wawa? Kan ada nomor kami di situ. Ya. Baik Bang, terkait ini Bang. Dana sebesar 95.800.000 yang harusnya buat dipakai melunasi rumah. Ternyata untuk pelunasan rumah hanya sebesar 35 juta Bang. Dan sisanya dipakai kemana-mana gitu. Tanggapan Abang seperti apa? Memang benar seperti itu kah? Ada penyelewengan? Benar atau tidaknya itu, be 100% Denny Sumargo speak, berbicara bahwa saya akan mengganti. Betul nggak, Wak? Iya. Udah ada jaminannya kok yang mau membayar. Jadi Denny Sumargo udah mentransfer kemarin ke Nopi ya? 98, belum? Belum tahu kalau masalah itu. Belum tahu. Karena semenjak uang dikembalikan dan ada statement dari Denny Sumargo yang mau mengembalikan uang tersebut, maka klien-klien kami adalah orang yang punya nilai kepatuhan, punya harga diri tinggi sehingga menyerahkan semuanya. Ya. Dan memang selama ini Mas Agus, apa salahnya teman-teman? Contoh begini, Mas Agus total sumbangan berapa? 1,4 apa 1,5? 1,4 lebih sekian. Oke, 1,4, anggaplah 1,5. Nah, semenjak ada ijab kabul, inkrah dari seorang pemberi sumbangan kepada Agus, apakah salah Mas Agus beli kapas di Tokopedia? Apakah salah Mas Agus membeli makan dengan uang itu? Sehingga uang itu wajar. Kalau uang nggak ada setengahnya, baru kalian cari Mas Agus nih penjahatnya. Kan yang dikembalikan juga jelas. Ya, 14 sekian, 14 diganti dengan selisih berapa puluh juta. Hitungkan, kalau mau diganti kita ganti, nggak ada urusan. Sebentar Kak. Kalau yang Tokopedia bisa pengambilan Tokopedia. Iya, itu maksud saya analogikanya. Seandainya Mas Agus, aduh saya pingin lotek, saya pingin nasi padang, saya pingin belanja pamper, kapas, mau di Tokopedia kayak mau di grosiran, kan urusan Mas Agus. Apa urusannya kalian? Ketika pendapat hukum profesor sudah mengatakan itu uang milik Mas Agus, tidak bisa diganggu gugat secara hukum. Dan itu yang akan kita permasalahkan hukumnya. Hak hukum apa yayasan bisa mengambil hak secara sepihak? Harusnya ada berita acara dong. Libatkan orang-orang di sini. Kan ada hakim mediator, bila perlu pakai mediator yang bersertifikat dan sebagainya. Baik, itulah Bang. teman-teman. Novi berdalih jika pengalihan dana kembali ke dia agar penggunaan dana tersebut lebih tepat sasaran untuk Mas Agus berobat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tanggapan Abang seperti apa? Memang Bisa nggak Anda menjamin? Patut juga ketika seorang penjahat mengambil uang tersebut setelah pindah ke yayasan, bisa nggak ada yang menjamin? Indonesia itu negara hukum, pasal 1 ayat 3. Hukum itu tidak Bang, nggak seperti Abang bertanya tadi. Oh katanya, sepertinya, mudah-mudahan, merenai jika nama. Itu hukum itu tidak seperti itu Bang. Ya, kan netizen sekarang berasumsi bahwa oh ya, saya percaya deh sama Mbak Nopi akan baik-baik aja. Ini kepolosan Mbak Nopi, meskipun Mbak Nopi punya etikat baik, dia punya niat baik untuk membantu Mas Agus pengobatan segala macam, ya kan? Nah, kan tidak harus seperti itu Bang. Ya. Tidak harus harus mengambil gitu kan. Dia audit aja kan gitu.
Mas Agus nurut nggak waktu uang masih di Mas Agus? Saya nggak setuju uang dibuat beli yang lain. Kan bisa menurut kan? Karena Mas Agus adalah orang yang berhutang budi kepada Mbak Novi, ya. Awal juga baik-baik aja, gak ada masalah. Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu nggak ada masalah. Cuma dia bilang gini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa mau di dokter mana di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi apa namanya, timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak ya memberi kesimpulan menjelekkan apalah ini kan gitu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba dapat yang gede kayak gini gitu sih. Paham nggak teman-teman apa yang disampaikan Mas Agus? Tapi di awalnya memang nggak ada rasa curiga atau rasa apa Enggak, pertama itu emang kita baik-baik aja, memang aku bilang wah benar-benar baik banget nih Mbak Novi gitu, mau bantuin Agus gitu kan, Agus seneng gitu kan. Mas Agus sabar ya katanya gitu. Terus dia bilang gitu karena kan mata Agus tuh emang udah di inilah 98% lah gitu kan, vonis gitu yang di sebelah itu memang nggak bisa sama sekali, tapi kalau yang sebelah sini katanya gitu, tapi harapannya juga kecil gitu. Cuman kata Mbak Novi ya kayak gitu bilang sama Agus ya, katanya di dokter mana aja pun tetap sama Mas Agus, jawabannya pasti sama katanya gitu, yang pas dapat yang 35 juta itu. Mas Agus tapi fokus aja katanya ke RSCM aja udah gitu doang. Mas Agus tapi sudah pernah ditawarin untuk berobat ke luar negeri belum? Karena dia bilangnya akan bawa Mas Agus berobat ke luar. Ada sih di waktu itu pas diundang di tempat dia sih gitu. Gimana itu Mas? Gimana waktu itu percakapannya dan ajakannya seperti apa? Kita bawa aja ke ini kemana katanya gitu, pokoknya gitulah gitu. Kita cukup ya uangnya segitu gitu. Terus dia rekomendasikan ya udah kalau gitu ke Desi katanya gitu, katanya ada dokter yang bisa maksudnya itulah gitu, maksudnya bisa nginiin mata Agus. Mungkin waktu pas yang dia lihat di Denso itu kan mata Agus masih nggak terlalu parah lah kan, kalau sekarang kan memang udah parah banget gitu. Tapi sekarang gimana Mas Agus menjalani perawatan di mana dan seperti apa sih Mas Agus? Kalau itu perawatan sekarang sih kan masih kontrol sih gitu, belum nyampe ke tahap tindakan operasi sih. Di rumah sakit mana Mas Agus? Kalau ini untuk sekarang sih kontrol Rumah sakit kemarin rumah sakit nasional ya, RSUP ya? Iya, Cipto artinya pakai dana dari itu yang hasil donasi atau enggak? Kan Novi janjinya akan dikeluarkan jika mau ke rumah sakit mana aja gitu Bang. Enggak sih, kalau Mbak Novi bilang sih khusus ke JC aja sih gitu. Oke. Baik, karena aku nangkepnya gitu Bang, dia ngambil lagi uangnya buat nanti Mas Agus berobat di rumah sakit mana. Jadi Mas Agus tinggal minta dan dibayarin sama dia gitu. Cuman kalau yang di JC kan memang dia yang bayarin sih, yang kemarin-kemarin. Iya, cuman kan belum ada, maksudnya kan udah kayak gini tuh belum ada. Semenjak Mas Agus mengembalikan uang, nggak pernah kan Mbak Novi lagi transfer uang kan? Oh, nggak ada. Jadi gini teman-teman, saya jelaskan. Dari semenjak Mbak Novi mengambil uangnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, dari uang yang kita transfer 1,3 miliar, udah lihat barang buktinya, mau lihat? Udah ya, udah kemarin ya, yang tahu kan? Jadi uang tersebut sudah dikembalikan dan semenjak itu janji Mbak Novi ditepati sehingga sampai berakhirnya masa somasi kami, ya. Jadi mohon maaf ya, ketika dengan rasa menyesal ya, saya sebetulnya mau Mbak Novi menggiring netizen untuk baik sama Agus. Saya mau netizen tidak lagi menyerang Agus karena Agus ini hidupnya manusia sosial. Mas Agus butuh teman. Ya kalau orang yang senang sama Mas Agus mungkin mendoakan. Coba benci Mas Agus. Wah puas Mas Agus tuh. Mas sayang lu segala macam agak makin sakit gitu. Jadi gini Bang, ini urusannya urusan hati. Jangan tanya lagi. Ini kalau mau damai kenapa laporan? Orang laporan wajar. Sah secara konstitusional sebagai warga negara melaporkan seseorang. Ketika Mas Agus nggak mau melapor, dia sampai terpingkal-pingkal sakit hatinya gara-gara kejadian ini. Bayangin Bang, ketika dia udah bersyukur mau mengobati matanya, ditarik lagi dan sampai sekarang jong. Ya, bullshit. Percuma kalau ngomong ya.
Tidak ada buktinya. Yang sekarang perlu kita lakukan, kalian punya analogika nggak? Ketika Mas Agus menderita sakit, diberikan semua uangnya, ya. Berarti di sini bagaimana caranya supaya kita sama-sama bisa mengambil hati, ya. Nah sekarang uang udah nggak ada, ya kan? Sakitnya merajalela. Nah sekarang netizen makin membenci, apa nggak lebih sakit hati? Oke, kita jalan lagi, udah ya. Ya. Kita mau Mas Agus. ya. Mas Agus Mas sedikit. Agus, tapi kondisi sekarang gimana sih, boleh ceritain kan ada ke psikiater atau psikologis gak sih? Kan banyak banget gitu. Belum ada. Oke, kawan-kawan. Tapi ada Sedikit lagi bang, sedikit lagi bang. Duduk aja, rokok nih. Masih yang belum ditanyakan bang. Iya bang. Mas Agus, kabarnya sekarang kalau ke rumah sakit itu ikut antrian ya mas? Udah pasti. Kalau antrian itu mah udah pasti ada antrian. Namanya rumah sakit besar. Padahal kan awalnya dijanjikan rumah sakit yang bagus agar tidak antri gitu ya mas ya? Iya di mana-mana kan walaupun mau sebagus apapun ya tetap aja tetap antri. Ya memang kalau awal pendaftaran ya enggak. Cuma nanti kesana-sananya kan kita punya prosedur gitu. Itu aja sih, kan setiap mana-mana rumah sakit kan punya prosedur tersendiri gitu. Maupun itu BPJS maupun tunai itu sebenarnya kalau untuk fasilitas untuk melakukan tindakan itu punya prosedur semua, nggak langsung ditindak gitu aja sih gitu. Baik. Pasti ada tahap-tahapannya. Kalau untuk pendaftarannya langsung, kalau misalnya ini ya bisa gitu. Kalau untuk tahap-tahapnya itu pasti panjang sih. Mas Agus kemarin sempat sakit panas itu ketika pas lagi nunggu di rumah sakit atau seperti Iya apa? sering sih saya, kalau itu sih sering itu terjadi demam gitu, panas gitu. Kalau itu sering sih dulu. Mas Agus, sedih gak sih Mas Agus mungkin sekarang? Ya kalau Rasa kecewa gak sih Mas? Nah, Rasa akhirnya kecewa atau ini sedih? kan uang banyak untuk buat pengobatan, tadinya rencana akhirnya malah menjadi sebuah masalah seperti ini, dan akhirnya secara pengobatan jadi tertunda bermasalah. Agus sih nggak dipermasalahkan masalah yang kayak gitu ya. Soalnya kita kan pertama di Densu itu di akhir itu udah dikasih tahu jangan lagi diposting hal-hal yang menyangkut keluarga, menyangkut yang tidak mengaitkan, maksudnya supaya netizen itu tidak berpikir negatif ke kita. Oke, aku potong dikit ya, aku sedikit aja. Bang, Soalnya nanti kita bisa setelah 2 jam dia ini orang sakit terus semua. Bang, soal sindiran dari John Albert, Oke. gimana sih itu mau menanggapi katanya kan ajaran sesat, bahkan tukang pansos Panas-panasin, Bang. Bang. Yang tukang pansos itu adalah John ya, supaya kalian tahu. Kalau dia manusia normal ya, masa nyuruh Agus cabut laporan baru dikasih uang 200 juta, emang apa? Ya, udahlah, kamu tuh nggak usah cari gara-gara sama orang buta. Mana ada orang, John, kamu kalau di Agus cabut laporan dikasih sekian, makanya contoh, ya udah nggak usah main deh, nanti bisa berantem sama kita, nggak ada gunanya loh berantem sama gue gitu ya, karena kamu tuh kita anggap aja rumput-rumput liar yang nggak penting bagi saya. Baik bang. Hanya dibilang memanfaatkan masyarakat kecil, Bang. Nama saya itu manfaat, Muhammad Farhad ya. Bang, Siapa dia? Ya, saya ini berjuang kenapa? Agus ini, ya, mereka dapat orang yang jahat menurut saya, karena uangnya udah diambil semua. Terus ketika ada masalah ini, Agus merasa mereka jahat. Mereka dipadukanlah beberapa rekaman yang kita anggap direkayasa. Ini mereka ini takut, apalagi masuk di Eni Sumargo yang ngomongnya baik-baik aja, ya ikhlas serahkan aja ke yayasan. Padahal nggak begitu. Bang, Terus kemudian Gary kamu hati-hati Ger, kamu pelakunya. Ya, Agus ikhlas, uang itu diambil mereka terus. Uang itu yang 1,3 itu diambil Nopi, kemudian lagi berantem gini, tiap ada apa-apa telepon Nopi, butuh uang, padahal berantem, padahal dia marah juga, dia ngelawan kita. Ya, Agus ikhlas seperti itu. Dengan dia ranah dulu paling dalam sih enggak sih gitu. Ya udah, stop sampai situ Gus. Jadi itu hak Agus. bang. Kemudian ada nggak orang yang ngumpulin dana mau bikin petisi? Petisi apa? Petisi yang negatif. Makanya saya hadir sini. Saya nggak ngelihat Agus ini salah atau benar. Saya ngelihat lu nggak boleh nyerang orang yang tak berdaya. Agus ini udah mau bunuh diri.
Agus ini panas tinggi, hanya nggak mau masuk rumah sakit aja. Kalau ada terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia harus masuk ruang ICU atau apa, ya mudah-mudahan tidak ya. Itu kesalahan adalah yayasan. Yayasan yang bikin kasus seperti ini. Nggak ada. Hanya alasan minta uang, mau ini gitu-gitu aja. Soal mau ulang, kau nggak perlu mengelola uangnya Agus. Ya, yang berhak mengelola itu nih mereka nih, istrinya, bapaknya. Dan Agusnya tidak boros. Dan semua uang itu udah kembali sama Agus, nggak ada lagi masalah. Itu pun uang yang orang Shopee karena memang dia punya itu digede-gedein, dikompor-komporin. Baik, Baik, Bang, Bang, sama- terkait ini, ya, Novi menuding setelah pengembalian dana itu sebenarnya tidak ada apa-apa sampai akhirnya Bang Farhad masuk. Seperti apa Bang tanggapannya? Dia aja ngomong sukarela nih istrinya nih, kamu di 300 juta diteror kan? WA-nya apa? Mau dilaporin ke Dinsos ya dek? Kemudian mau dilaporin apa segala macam terkait kan? Iya, Ada kan WA-nya kan? ada. Kamu merasa terancam nggak? Malu nggak gitu? Ya kita serba salah. Kalau Itu. salah, enggak gitu salah. Dan walaupun dia juga salah, begitu kita luruskan, lu nggak boleh gitu, nggak boleh semena-mena sama mereka. Selama ini lo boleh ngumpulin dana buat anak kecil nggak bisa protes. Orang gila lebih lagi nggak bisa protes. Ini lu anggap orang buta lagi lu masuk nih. Dia nggak ngeliat, nggak ada kita, ada Farhad Abbas damping mereka. Gua audit. Kalau lu nggak takut audit sini, jangan ngomong audit. Itu ini dilapor kan. Ayo sini kita masuk audit. Bisa kok, ya. Semua data udah lengkap ya. Ya. Mantap. Gak usah ngomong. Lu mau berwatak, gua nggak pengaruh. Lu mau pengaruhi 100.000 orang petisi sama gua nggak ada pengaruh. Nggak ada yang gelap ya dalam kebenaran. Dan saya nggak akan berhenti untuk membela Agus. Bang, soal abang marah kan sama dokter yang di Medan, katanya kalau Agus Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.